Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami selesaikan, yaitu progres tes 5 perbandingan hukum perdata yang disusun oleh Muhammad Faisal Subakti selaku saya sendiri, lalu ada Reska Akbar Fadilah dan Deskia Nadia Solihah. Soal yang pertama yaitu kontrak apa yang harus dibuat dengan akta dan mana yang harus ditulis seluruhnya. Kontrak di bawah segel. Kontrak di bawah segel disebut kontrak yang dalam atau akta atau kontrak khusus. Sebuah dokumen menjadi akta jika itu adalah ditandatangani, segel, dan disampaikan. Segel itu sendiri berupa pematerian biasanya diberlakukan dengan membubuhkan cakram atau over kertas merah di bagian bawah akta dan dalam banyak kasus. Tidak terlalu penting agar materai benar-benar digunakan, asalkan materai itu dimaksudkan sebagai suatu tindakan. Disampaikan itu berupa penyerahan sebagai besar merupakan salah satu niat, dan akta dapat disampaikan dengan penyampaian yang konstruktif. Escrow adalah sebuah akta yang dilaksanakan dengan syarat bahwa itu tidak boleh dijalankan sampai suatu kemungkinan tertentu dipenuhi, misalnya terjadinya suatu peristiwa tertentu atau berakhirnya suatu jangka waktu. Perbuatan terdiri dari dua jenis, yaitu pemungutan suara akta yang hanya ada satu pihak, misalnya akta atau hadiah, dan kontrak yang terdiri dari dua pihak atau lebih. Sebuah perbuatan atau akta tidak perlu didukung oleh pertimbangan dan oleh karena itu dapat dituntut untuk membuat janji yang serempangan. Akta harus digunakan berupa untuk memberikan atau menciptakan kepentingan hukum tertentu atas tanah dan untuk mentransfer kapal Inggris atau bagian apapun di kapal Inggris. Jika akta tidak digunakan, kontrak tidak berlaku. Sebuah akta tunduk pada jangka waktu yang lebih panjang dari batas dan membuat beberapa pertahanan tambahan tersedia seperti bukan ex factum, ex novo dengan perbuatan, dan meager. Kontrak tertulis. Kontrak tertulis merupakan kontrak yang batal jika tidak dalam bentuk tertulis yang meliputi tagihan penjualan, sewa beli atau perjanjian kredit konsumen lain yang diatur jika tidak dalam bentuk tertulis menurut undang-undang, dan kontrak untuk penjualan atau disposisi tanah lainnya sampai dicabut pada tahun 1989. Mensyaratkan bahwa kontrak seperti ini hanya perlu dibuktikan secara tertulis. Namun di dalam buku William T. Major tidak ditemukan penjelasan tersebut. Soal yang kedua yaitu kontrak apa yang tidak dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis. Apa yang dimaksud dengan tidak dapat dilaksanakan dan dibuktikan dalam konteks ini? Jadi kontrak dibuktikan dengan tertulis. Beberapa kontrak diperlukan agar nyata dalam bentuk tertulis. Jika tidak ada bukti yang cukup, maka kontrak tidak akan diberlakukan di pengadilan sejak Undang-Undang tahun 1989. Salah satu contohnya yaitu kontrak jaminan. Perbandingan dalam buku William T. Major terdapat pada halaman 215. Dijelaskan tentang kontrak yang tak dapat dilaksanakan kecuali jika dibuat tertulis. Ada berupa nota, kontrak yang tak dapat dilaksanakan, kontrak jaminan, tiga pihak, dan ganti rugi. Nota berupa kontrak tak dapat dilaksanakan jika penggugat tak dapat menunjukkan nota atau memorandum yang cukup untuk kesepakatan tersebut. Lalu kontrak yang tak dapat dilaksanakan merupakan kontrak terpenting yang termasuk ke dalam kelompok ini. Ada dua, yaitu kontrak jaminan dan kontrak penjualan atau disposisi lain atas tanah atau suatu kepentingan atas tanah. Kontrak jaminan yaitu sebuah kontrak jaminan dibuat kala mana satu pihak penjamin berjanji untuk bertanggung jawab atas setiap utang kegagalan bayar atau kekeliruan orang lain. Lalu ganti rugi itu dibagi menjadi 2 poin, yaitu penjamin menjadikan dirinya penanggung jawab sekunder. Yang kedua, orang yang memberikan ganti atas suatu kerugian adalah penanggung jawab primer. Lalu soal yang ketiga yaitu apa itu kontrak jaminan dan apa bedanya dengan kontrak ganti rugi.
Ada perbedaan penting antara jaminan dan ganti rugi. Yang pertama, jaminan adalah kontrak untuk menjawab hutang, kontestasi atau keguguran pihak lain berdasarkan status of fraud. Yang kedua, ganti rugi itu terdiri merupakan asumsi tanggung jawab utama. Sebagai kewajiban utama, ganti rugi tidak perlu dibuktikan secara tertulis. Jaminan membutuhkan memorandum tertulis dengan dua pengecualian, yaitu pertimbangan tidak perlu dinyatakan dalam memorandum seperti di bawah Mercantile Law Amendment Act 1856, dan tidak perlu ada memorandum yang jaminannya merupakan bagian dari transaksi yang lebih besar, misalnya jaminan yang diberikan oleh agent del creditor. Di dalam buku T. Major juga dijelaskan bahwa tentang kontrak jaminan pada halaman 215, yaitu sebuah kontrak jaminan dibuat kala mana satu pihak penjamin berjanji untuk bertanggung jawab atas setiap utang, kegagalan bayar, atau kekeliruan orang lain. Pada halaman 215 juga menjelaskan tentang ganti rugi yang dibedakan dari jaminan. Perbedaan tersebut adalah menjamin menjadikan dirinya penanggung jawab sekunder, dan orang yang memberikan ganti atas suatu kerugian adalah penanggung jawab primer. Kemudian di halaman 287 menjelaskan tentang ganti rugi. Bukan hukuman adalah objek kala mana pihak penggugat mengklaim ganti rugi karena pelanggaran kontrak pihak lain, maka tugas pengadilanlah untuk menaksir nilai uang kerugian yang diderita dan memberikan uang jumlah ini sebagai ganti rugi. Lalu soal yang keempat adalah jelaskan doktrin kinerja bagian dan berikan contoh pengoperasiannya. Niat untuk menciptakan relasi hukum. Agar kesepakatan dapat diberlakukan dengan sebagai kontrak yang mengikat, itu harus merupakan niat para pihak untuk menciptakan hubungan hukum. Tidak ada daftar lengkap situasi di mana tidak ada niat seperti itu, tetapi semuanya terbagi dalam 3 kategori, yaitu pengaturan sosial dan domestic Atkin LG dalam Balfour v. Balfour mengatakan berikut adalah kesepakatan antar pihak yang tidak menghasilkan kontrak dalam arti istilah itu dalam hukum kita. Contoh biasa adalah ketika dua pihak setuju untuk berjalan-jalan bersama, atau ketika ada tawaran dan penerimaan keramah-tamahan. Yang kedua, niat untuk menciptakan hubungan hukum yang jelas-jelas mengganggu anggapan bahwa suatu kontrak dimaksud dalam suatu perjanjian komersil dapat dibantah secara tegas. Misalnya dengan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian tidak akan tunduk pada yurisdiksi hukum di pengadilan, dan dengan kata-kata tunduk pada kontrak pada perjanjian untuk penjualan tanah. Di dalam buku T. Major juga pada halaman 257 menjelaskan tentang performa harus lengkap, yaitu kewajiban kontraktual terputus performa lengkap janji pihak-pihak yang bersangkutan. Promis berhak memperoleh manfaat dari performa lengkap yang secara eksak sesuatu dengan janji promisor atau pihak yang berjanji. Kemudian di halaman 218 menjelaskan juga tentang performa sebagian, the status of fraud, Undang-Undang tentang Penipuan 1677, pasal 40 dari The Law of Property Act, Undang-Undang tentang Hukum Properti 1925, dirancang untuk mencegah penipuan. Karena itu, kapan salah satu pihak dalam sebuah kontrak yang tak dapat dilaksanakan telah melakukan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam kesepakatan. Lalu berikutnya soal yang kelima, yaitu kapan kontrak tidak dapat diberlakukan karena kekurangan niat untuk menciptakan hubungan hukum. Konsensus ad idem, persetujuan dari pihak-pihak tertentu diperlukan agar kontrak dapat diberlakukan. Namun dalam kehidupan modern, kontrak dapat muncul dengan banyak cara lain, diantaranya berdasarkan tingkah laku kontrak disepakati segera setelah uang dimasukkan ke dalam mesin tiket otomatis. Tidak ada konsensus antara proprietor dan pelanggan. Yang kedua, berdasarkan hukum The Sale of God Act 1978 menyatakan bahwa jika ada kontrak untuk penjualan barang, ini adalah salah satu dari banyak kasus di mana hukum mengintervensi dan mengambil alih tangan para pihak. Dengan kesimpulannya, contoh terkenal adalah Clark v. Dunraven
kapal pesiar Satanita dan Valkyrie diikut sertakan untuk perlombaan. Masing-masing pemilik harus mematuhi peraturan klub kapal pesiar. Kapal-kapal pesiar itu bertabrakan dan muncul pertanyaan apakah pemiliknya telah menandatangani kontrak satu sama lain. Bahwa semua pesaing telah mengikuti klub yaitu untuk mematuhi peraturan. Tidak berarti satu pesaing mengetahui keberadaan atau identitas pesaing lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nomor 6. Penawaran umum. Jenis penawaran yang dibuat untuk umum pada umumnya. Tawaran umum dapat diterima oleh siapa saja dan biasanya tanpa pemberitahuan penerimaan sebelumnya. Dalam Karel V. Carbolic Smokeball ke 1893, D mengiklankan obat paten mereka di surat kabar selama epidemi influenza. Jika ada yang menggunakannya sesuai petunjuk selama 2 minggu dan tertular influenza, iklan dengan syarat D akan membayar $100, uang sejumlah $1.000 disimpan di bank menunjukkan ketulusan kami dalam masalah ini. P membeli bola asap menggunakannya sesuai petunjuk selama 2 bulan lalu terjangkit influenza. Brown LJ menemukan bahwa pada 1. Tawaran yang dibuat untuk seluruh dunia. 2. Mematangkan kontrak dengan siapa saja yang maju dan melaksanakan persyaratan. Dan itu 3. Karena pemberitahuan penerimaan diperlukan untuk kepentingan orang yang membuat penawaran. Orang yang membuat penawaran dapat memberikan pemberitahuan kepada dirinya sendiri jika menurutnya perlu dilakukan. Penawaran khusus. Jenis penawaran yang dibuat untuk orang tertentu. Penawaran khusus dibuat untuk penerima penawaran tertentu. Tidak ada orang lain yang bisa menerima. Jika Anda mengusulkan untuk membuat kontrak dengan A, maka B tidak dapat menggantikan dirinya sendiri dengan A tanpa persetujuan Anda, dan untuk kerugian Anda mengamankan untuk dirinya sendiri. Semua manfaat kontrak dilihat kolom CB dalam Bounty Jones 1857. Perbandingan buku William T. Major. Pada halaman 23, 24, dan 25, bab 2 dijelaskan penawaran umum ketika sebuah tawaran dari pelayanan kepada hak layak umum. Penerimaan yang absah boleh jadi dibuat oleh seseorang dengan pemberitahuan mengenai tawaran itu. Karel V. Carbolic Smokeball 1982. Suatu penerimaan adalah sah meskipun dibuat dengan motif yang sama sekali tak terkait dengan butir-butir tawaran itu. William P. Carwardin. Namun penting untuk diketahui bahwa orang yang menerima tawaran tahu tentang tawaran ini. Tawaran khusus. Apabila sebuah tawaran dibuat kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu, penerimaan tidak boleh dibuat oleh sekelompok orang yang bukan pihak yang ditawari. Nomor 7. District and offer from an invitation to trade and a statement of intention. Bedakan penawaran dari A, undangan untuk memperlakukan, dan B, pernyataan niat. Definisi undangan yang ditawarkan atau perlakukan. Undangan untuk menawarkan adalah tindakan sebelum penawaran di mana satu orang mendorong orang lain untuk melakukan penawaran kepadanya. Itu dikenal sebagai undangan yang menawarkan ketika ditanggapi dengan tepat oleh pihak lain. Undangan untuk menawarkan hasil dalam penawaran. Itu dibuat untuk masyarakat umum dengan maksud untuk menerima penawaran dan menegosiasikan persyaratan di mana kontrak dibuat. Undangan untuk menawarkan dibuat untuk memberikan tahu publik syarat dan ketentuan yang membuat seseorang tertarik untuk menandatangani kontrak dengan pihak lain meskipun mantan partai itu bukan penawaran karena dia tidak membuat penawaran sebagai gantinya. Dia merangsang orang untuk menawarkan, karena itu penerimaan tidak berarti kontrak, tetapi tawaran. Ketika mantan pihak menerima tawaran yang dibuat oleh pihak lain, itu menjadi kontrak yang mengikat para pihak. Contoh, saat
A. Kartu menu restoran menunjukkan harga barang makanan. B. Jadwal kereta api di mana waktu dan tarif kereta ditampilkan. C. Tender pemerintah. D. Perusahaan mengundang aplikasi dan publik untuk berlangganan sahamnya. E. Aplikasi undangan rekrutmen iklan. Perbandingan buku William T. Major dalam halaman 22 bab 2 tertulis bahwa undangan bukan sebuah tawaran. Tawaran baru dibedakan dari sekadar undangan untuk mengajukan penawaran. Undangan untuk mengajukan penawaran adalah langkah pertama dalam negosiasi yang mungkin atau mungkin tidak menjadi pembuka kepada tawaran yang jelas oleh salah satu pihak. Harris V. Nickerson 1873, seorang juru lelang N memasang iklan bahwa dia akan menjual barang-barang tertentu, di antaranya mebel kantor pada tanggal tertentu. H datang ke lelang itu dengan maksud untuk membeli beberapa mebel kantor. Ternyata N tidak jadi menjual mebel kantor tersebut. H mengklaim ganti rugi atas pelanggaran kontrak dengan mengatakan bahwa iklan disebut adalah tawaran yang sudah diterimanya. Dengan menghadiri lelang diputuskan itu sekadar pernyataan niat yang berarti undangan mengajukan penawaran. Kemudian bab 3 halaman 43 terdapat penjelasan mengenai niat, yaitu maksud atau itikat untuk menciptakan relasi dan ikatan hukum merupakan elemen esensial, elemen yang sangat penting dan pokok di dalam kontrak. Nomor 8. Menerapkan aturan penawaran dan penerimaan situasi berikut. A. Penawaran lelang. B. Memasukkan koin ke dalam mesin slot. C. Memajang barang di etalase toko dengan harga yang ditandai. Dan D. Harga yang tertera pada barang dalam katalog. A. Penawaran dilelang. Bisa jadi pihak pemberi penawaran yang menurut persyaratan penawarannya untuk diterima dengan cara tertentu berhak untuk menyatakan bahwa dia tidak terikat penerimaan diberlakukan atau dikomunikasikan dengan cara yang tepat meskipun tampaknya mungkin. Meskipun demikian, jika pihak lain mengomunikasikan penerimaannya dengan cara lain, pihak pemberi penawaran dapat melakukan dengan cara lain melepaskan haknya untuk menuntut metode yang ditentukan. B. Memasukkan koin ke dalam mesin slot. Tawaran dibuat sewaktu pemilik mesin memberitahu bahwa mereka sudah siap untuk menerima uang. Penerimaan terjadi ketika pelanggan memasukkan uangnya ke dalam slot. C. Memajang barang di etalase toko dengan harga yang termasuk pada undangan tertentu untuk memperlakukan tampilan barang di jendela toko dengan harga bertanda berbeda. Dan harga yang tertera pada barang dalam katalog termasuk pada undangan untuk mengobati tampilan barang berharga di toko swalayan. Perbandingan buku William T. Major pada halaman 35 dijelaskan mengenai pembatalan. Penghentian sebuah tawaran dari sebuah tawaran mungkin berakhir karena pembatalan habis waktu atau penolakan. Apapun sebabnya, tawaran tersebut kehilangan akibat hukumnya dan tidak terjadi penerimaan. Komunikasi langsung pembatalan asalkan pihak yang menawarkan sudah berlalu dengan kata-kata perbuatan, niat atau maksud yang dijelaskan untuk membatalkan dan pemberitahuan sesudah sampai pihak yang menawarkan, maka pembatalan efektif berlaku. Nomor 9. How may on offer be revoked? Bagaimana sebuah tawaran bisa dicabut? Pencabutan tawaran dapat dibatalkan kapan saja sebelum diterima. A. Pencabutan harus dikomunikasikan karena sampai penerima penawaran benar-benar menerima pencabutan, dia berhak untuk menerima. Lihat Baime V. van den Hoven 1880. B. Komunikasi tidak langsung. Penerima penawaran mengetahui tentang pencabutan yang
tidak dapat dia terima di kemudian hari, meskipun dia mendengarnya hanya secara tidak langsung. Di mana calon pembeli tanah mengetahui melalui pihak ketiga yang dapat diandalkan bahwa pihak pemberi penawaran telah setuju untuk menjual tanah tersebut kepada penerima penawaran lain. Lihat Dickson v. Dodge 1876, atau dalam kasus kontrak sepihak atau umum, lihat 5.10.5. Tampaknya setelah penerima penawaran memulai kinerja, itu sudah terlambat bagi pihak pemberi penawaran untuk mencabut tawarannya. Lihat Cobb LJ dalam Dahlia v. Fort Milbank Dominus 1978. Perbandingan buku William T. Major pada halaman 35, 36, dan 37. Bab 2 buku Major menjelaskan pula mengenai pencabutan. 1. Penghentian sebuah tawaran. Sebuah tawaran mungkin berakhir karena pembatalan, habis waktu, atau penolakan. Apapun alasannya, tawaran tersebut kehilangan akibat hukumnya dan tidak terjadi penerimaan. 2. Kapan pembatalan dimungkinkan? Pihak yang menawarkan bisa menarik, maksudnya membatalkan tawarannya sebelum penerimaan, namun penerimaan yang absah dibuat. Dia dilingkupi oleh butir-butir tawaran sendiri. Sebuah tawaran yang sudah diterima tak dapat dibatalkan. 3. Komunikasi tak langsung. Pembatalan asalkan pihak yang menawarkan sudah memperlihatkan dengan kata-kata atau perbuatan suatu niat atau maksud yang jelas untuk membatalkan, dan pemberitahuan sesudah sampai pada pihak yang menawar. Maka pembatalan itu efektif. Berlaku cara-cara mengomunikasikan pembatalan tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dizkia Nadia Solihah, NPM 18502. Di sini saya akan menjawab soal mulai dari nomor 10 sampai nomor 14. Jadi soal nomor 10 yaitu what is a counter offer? What is the effect of the phrase subject to contract in a written agreement? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu apakah tawaran balik itu apa efek dari kalimat tunduk pada kontrak dalam perjanjian tertulis. Contoh umum dan mencolok dari penawaran balik adalah pertempuran bentuk, di mana dua perusahaan bertukar bentuk standar mereka. Satu perusahaan membuat penawaran dengan menyertakan persyaratan standarnya. Perusahaan menerima tawaran ini dengan menyertakan persyaratan standarnya sendiri. Perusahaan kemudian melakukan kontrak. Belakangan muncul masalah persyaratan standar siapa yang berlaku. Secara teknis, perusahaan penerima penawaran dengan mengubah persyaratan membuat penawaran balasan yang diterima oleh kinerja. Beberapa kontrak harus dibuktikan secara tertulis. Jika tidak ada cukup bukti, maka kontrak tidak akan diberlakukan di pengadilan. Jika dibandingkan dengan buku William T. Major, di dalam buku William T. Major, penawaran balik adalah kondisi di mana ketika orang yang diberi tawaran membuat sebuah tawaran balik, maka dalam hal ini tawaran asal dianggap telah ditolak dan untuk selanjutnya tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu nomor 11. Soal nomor 11 yaitu comment on the statement that there cannot be a contract to make a contract, yang jika diterjemahkan yaitu komentari atas pernyataan tidak boleh ada kontrak untuk membuat kontrak. Jadi di sini dapat diartikan there cannot be a contract dapat diartikan sebagai tidak mungkin terjadi suatu kontrak secara sah apabila tidak ada consideration, yaitu imbalan atau prestasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk prestasi atau janji atau prestasi yang akan diterimanya dari pihak yang pertama. Dengan demikian, tidak mengenai perjanjian sepihak. Jika jawaban tersebut dibandingkan dengan buku William T. Major, dalam buku William T. Major, kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan dan mengakui hak dan kewajiban yang muncul karena kesepakatan. Elemen dasar dalam suatu kontrak yaitu ada kesepakatan, ada niat, dan konsiderasi. Syarat konsiderasi yaitu nyata, harus berasal dari pihak yang menjanjikan, tidak boleh untuk masa lalu, tidak ilegal, tidak boleh sama, dan memungkinkan untuk dipenuhi.
Selanjutnya soal nomor 12. What forms are commonly taken by tenders? Yang diterjemahkan menjadi bentuk apa yang biasa dilakukan tender? Jawabannya adalah bentuk tender adalah sebagai berikut. Yang pertama, penawaran tunggal. Misalnya, tender untuk pembangunan pabrik dan penerimaan tender semacam itu merupakan kontrak. Yang kedua, ada penawaran tetap. Tender, misalnya tender untuk memasok barang sesuai kebutuhan. Dan di sini, penawar harus menyediakan sebagaimana dan bila disepakati kapanpun pesanan dibuat, tetapi dia tidak dapat memaksa sama sekali untuk membuat pesanan. Jika jawaban tersebut dibandingkan dengan buku William T. Mayer, di dalam buku William T. Mayer, sebuah tender atau pelanggan bisa merupakan yang pertama, tawaran pasti. Dalam hal ini, apabila tender-tender merupakan undangan untuk memasok barang-barang atau jasa-jasa tertentu, dan setiap tender yang diajukan adalah sebuah penawaran, pihak yang mengundang tender dapat menerima penawaran yang dipilih, dan dengan demikian harus membuat kontrak yang mengikat. Yang kedua, ada tawaran tetap. Apabila tender diundangkan memasok barang atau jasa, seperti ketika barang atau jasa itu dibutuhkan, seorang pengusaha yang mengajukan tender berarti tengah membuat penawaran tetap. Penerimaan terhadap penawaran tetap itu tidak memiliki dampak yang sama dengan penerima atas penawaran pasti. Selanjutnya yaitu nomor 13. A. Borrow 1,000 pounds sterling from B for use in his business and said that if business was good, he would repay 1,200 pounds sterling in a month's time. He has a very profitable month, but refused to honor his promise. Can be enforced it? Yang jika diterjemahkan menjadi A meminjam 1.000 pounds sterling dari B untuk digunakan dalam bisnisnya, dan mengatakan bahwa jika bisnisnya bagus, dia akan membayar 1.200 pounds sterling dalam waktu sebulan. Dia memiliki bulan yang sangat menguntungkan, tetapi menolak untuk memenuhi janjinya. Bisakah B menegakkannya? Nah, pada kasus tersebut, di mana si A menolak untuk menepati janjinya untuk membayar yang lebih dari yang ia telah pinjam, maka B tidak dapat menggugat A karena hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik of consideration, yaitu consideration must be promisor, yang artinya melebihi kewajiban yang sudah ada. Jadi, meskipun A sebelumnya menjanjikan untuk membayar ganti pinjaman lebih, tapi ketika si A tidak membayar lebih, maka B tidak dapat menggugat A karena A tidak punya kewajiban untuk membayar melebihi kewajiban tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan buku William T. Mayer, dalam buku William T. Mayer, kontrak yang tak dapat dilaksanakan kecuali dibuat tertulis diantaranya yaitu ada nota atau memorandum, yang kedua ada kontrak yang tidak dapat dilaksanakan, yang ketiga ada kontrak jaminan. Nah, yang terakhir soal nomor 14 yaitu under a heading article for sale in a newspaper, A advertised as follows: nearly new mini, good condition, 500 pounds sterling, and his name and address. B saw the advertisement and sent a check for 500 pounds sterling, and saying in his letter, if I don't hear to the contrary, I shall assume the car is mine and will collect it tomorrow. Is there a contract? Nah, kalau misalkan diterjemahkan menjadi di bawah judul artikel dijual di sebuah surat kabar, A mengiklankan sebagai berikut: mini hamper baru, kondisi baik, 500 pound sterling beserta nama dan alamatnya. B melihat iklan tersebut dan langsung mengirim cek senilai 500 pound sterling. Dan B mengatakan dalam suratnya, jika saya tidak mendengar yang sebaliknya, saya akan memastikan bahwa mobil itu milik saya dan akan mengambilnya besok. Apakah ada kontrak di dalam kasus tersebut? Jadi, bahwa dalam kasus tersebut, B langsung membayar sejumlah uang sesuai yang ada pada iklan penjualan mobil tanpa kesepakatan dari penjual A. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat kontrak di dalamnya karena seharusnya dalam suatu kontrak perjanjian itu di dalamnya harus ada persetujuan yang mengikat antara pihak A sebagai penjual dan pihak B sebagai pembeli sebagai bentuk keabsahan dalam suatu kontrak. Jika jawaban tersebut dibandingkan dengan buku William T. Mayer, dalam buku William T. Mayer membahas
Hal-hal yang mempengaruhi keabsahan kontrak diantaranya ada dua, yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang merusak. Keabsahan sebuah kontrak bisa jadi cacat apabila dalam beberapa situasi. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kontrak yang rusak dalam sebuah halaman dalam sebuah kontrak terdapat suatu faktor yang merusak. Konsekuensinya, hukumannya akan beragam menurut situasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 12. Di sini saya sebagai perwakilan dari anggota kelompok lainnya dan sekaligus saya akan menutup presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.